Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Wulandari, saya dari Prodi PJJ Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin langsung saja dapat dilihat di gambar pertama dalam sebuah analisanya bahwa diagram ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem informasi itu dapat mengubah input menjadi output dengan memanfaatkan 6 komponen utama, yaitu ada hardware, software, people, data, dan prosedur. Oke, baik. Yang pertama ada input. Input ini adalah segala bentuk data mentah yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya seperti data transaksi dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada hardware. Nah, hardware ini merupakan seluruh perangkat fisik yang ada di dalam komputer. Dapat dilihat di gambar ini seperti ada komputer, printer, server, keyboard, dan juga mouse. Dan tentunya pada hardware ini berguna untuk menjalankan software. Baik, di software sendiri adalah program yang mengendalikan dari hardware tadi, yang mana fungsinya untuk mengolah data dan menjalankan proses bisnis serta menghasilkan informasi. Dan di komponen yang keempat juga ada people atau orang yang digunakan sebagai user atau pengguna dalam sistem, yang digunakan untuk mengoperasikan sistem itu sendiri. Dan selanjutnya komponennya ada data, yang mana data ini adalah fakta mentah yang belum memiliki makna sebelum diproses. Selanjutnya juga ada komponen prosedur yang berupa aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam menggunakan sebuah sistem. Contohnya itu seperti login ke sistem, masuk ke data pelanggan untuk menyimpan data dan verifikasi. Yang mana dari komponen proses tadi itu akan menghasilkan sebuah output atau keluaran yang mana informasi ini menandakan bahwa proses itu telah selesai. Contohnya tentunya nanti akan ada sebuah dashboard atau invoice dan laporan dari hasil inputan yang telah kita lakukan tadi. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa input menjadi output ini melalui proses yang melibatkan 6 komponen tadi yang utama seperti hardware, software, people, data, dan prosedur, yang mana masing-masing komponen ini memiliki peran yang saling melengkapi untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat sesuai dengan pengambilan keputusan yang akan diambil. Baik, masuk ke gambar 2, yang mana ini merupakan diagram yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada environment surrounding the system, yang kedua sistem boundary, dan yang ketiga automation boundary. Yang pertama ini adalah bagian yang paling luar adalah environment surrounding the system, yang mana artinya lingkungan yang berada di luar sistem tapi dapat mempengaruhi sistem. Contohnya seperti supplier dan user itu sendiri. Nah, yang kedua ada sistem boundary. Sistem boundary ini adalah batas yang memisahkan apa saja sih yang termasuk ke dalam sistem dan apa yang ada di luar sistem. Nah, sehingga semua aktivitas yang berada di dalam kotak biru seperti pada gambar merupakan bagian dari sistem. Sedangkan bagian yang berada di luar kotak itu bukan bagian dari sistem. Meskipun memang dapat berinteraksi dengan sistem. Dan dalam kotak biru tersebut itu ada manual part of the system, yang mana menunjukkan di area biru ini ada aktivitas yang masih dilakukan oleh manusia atau yang disebut juga dengan manual proses. Nah, lalu selanjutnya ada automation boundary, yang mana sebuah batas yang menunjukkan bagian mana dari sistem yang telah menggunakan komputer. Jadi semua aktivitas yang di dalam kotak hijau itu dikerjakan secara otomatis oleh komputer itu sendiri. Yang mana dalam automate part of the system, kotak hijau ini sudah merupakan proses yang sudah otomatis. Jadi dia akan menghitung total transaksi, menyimpan data ke database, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa sistem informasi ini sendiri merupakan kombinasi antara proses manual dan juga proses otomatis, yang mana komputer berfungsi untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugas yang rutin dan terstruktur, sedangkan manusia tetap berperan dalam melakukan aktivitas analisa, pertimbangan, dan pengambilan keputusan. Yang mana dalam pekerjaan ini membuat pekerjaan lebih efektif dan juga efisien. Baik, masuk ke gambar ketiga, bahwa di gambar ketiga ini merupakan UML Activity Diagram Notation,
yang mana ini adalah aktivitas diagram yang digunakan untuk menggambarkan workflow ya, atau alur kerja. Nah, di sini akan saya deskripsikan terkait dari elemen-elemen dasar activity tersebut. Yang pertama ada swim lane, di mana swim lane ini adalah area yang membagi aktivitas berdasarkan dengan penanggung jawabnya atau orang yang melakukannya. Nah, lalu selanjutnya di gambar kedua itu ada starting activity atau initial node yang mana ditunjukkan dengan lingkaran hitam pada gambar, yang mana artinya itu adalah proses dimulai itu dari titik tersebut. Yang ketiga ada transition arrow, yang mana ini adalah anak panah, yang mana menunjukkan bahwa ini adalah urutan dalam proses. Selanjutnya yang keempat ada activity yang digambarkan dengan adanya gambar persegi panjang yang agak sedikit melengkung, yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis. Dan yang selanjutnya ada ending activity atau final node yang digambarkan ada lingkaran hitam dan dikelilingi dengan lingkaran lain, yang mana ini berarti bahwa seluruh proses itu telah selesai. Selanjutnya juga ada elemen decision activity, yang mana decision ini adalah sebuah percabangan untuk mengambil sebuah kondisi atau dua kondisi yang kemungkinannya adalah ya atau tidak gitu. Ya dia kemana, kalau tidak dia akan melakukan apa. Selanjutnya ada synchronization bar atau split, yang mana ini adalah membagi sebuah proses menjadi beberapa aktivitas yang berjalan secara bersamaan atau paralel. Lalu juga ada join atau synchronization bar, yang mana semua aktivitas paralel ini harus selesai terlebih dahulu untuk lanjut ke proses selanjutnya. Nah, another way to show decision ini agak sedikit mirip dengan decision. Jadi dia juga melakukan percabangan, namun secara standar UML itu penggunaan pada decision atau yang bentuknya agak sedikit diamond, yang pertanyaan itu akan lebih sering lebih disarankan agar lebih jelas percabangannya. Seperti itu. Jadi di activity diagram ini sendiri itu kita membantu memahami urutan proses tentang siapa saja yang penanggung jawabnya, kapan terjadinya percabangan atau sebuah keputusan, dan kapan aktivitas itu dapat dijalankan mulai dari apa dan berakhir di proses apa. Baik, selanjutnya di gambar keempat ada activity diagram that model a workflow. Agak berbeda dari gambar ketiga, yang mana di gambar ketiga itu hanya deskripsi dari elemen-elemen itu, tapi kalau di gambar keempat ini sendiri adalah diagram yang menggambarkan workflow atau proses dari requirement penawaran hingga penawaran tersebut mulai dari awal hingga disetujui menjadi sebuah orderan. Nah, di diagram ini itu terdiri dari 4 swim lane, yaitu ada customer, ada salesperson, technical expert, dan sistem, jadi penanggung jawabnya. Nah, jadi saya akan jelaskan mulai dari workflow pertama, itu ada customer yang memulai proses dengan meminta penawaran harga atau request quote. Yang kedua, dari request tersebut itu diterima oleh salesperson dan kemudian develop notes of requirements atau dia akan mencatat seluruh kebutuhan dari pelanggan. Yang ketiga, salesperson ini akan membuat sebuah keputusan atau dua kemungkinan tadi. Decision, yaitu dia meminta bantuan atau tidak. Jika tidak, maka salesperson akan langsung enter data into the system dan sistem memproses quotation. Tapi jika iya, dia akan meminta bantuan ke technical expert untuk melakukan check requirements, lalu akan mengenter data into system. Nah, dari hasil tersebut, nantinya sistem akan melakukan calculate quote, yang mana sistem akan langsung otomatis menghitung terkait dengan harga, total, diskon, dan lain sebagainya. Lalu dari quotation tersebut itu akan dikirim kembali ke customer yang nantinya akan direview kembali oleh customer. Nah, terdapat decision lagi, apakah akan dilakukan perubahan oleh customer atau tidak. Jika ya, dia akan kembali lagi ke salesperson dan akan memperbaiki kebutuhan, jadi seperti looping. Jika tidak, maka accept a quotes as order agar disetujui menjadi sebuah orderan. Dan akhirnya nanti ada sebuah final note atau proses itu akan selesai. Baik, mungkin itu saja presentasi dari UAS di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.